bukan cawe-cawe. Oh, ini diskusi aja kok cawe-cawe. Pak, Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam Lambe Politik. Kali ini bersama saya Desi Fitriani dan Nurdian. tema Lambe kita hari ini adalah koalisi penuh ambisi. Kira-kira siapa yang berambisi jadi pencapresan nih? Kayaknya semua punya ambisi nih. Punya ambisi? Punya ambisi semuanya. Nah. Apalagi kursi kekuasaan ya. Kekuasaan. Tapi jangan sampai kekuasaan juga dong. Ini kan pilihan rakyat. Bicara soal koalisi, kita tahu ada 3 koalisi nih. Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Bangkitan Indonesia Raya, dan Koalisi Perubahan. Tapi yang jadi hangat pembicaraan kita dalam minggu ini, kita tahu ada Koalisi Indonesia Bersatu. Katanya udah pecah kongsi atau bubar. Bener gak nih Nurdian? Naga-naganya sih begitu ya. Cuman kita nggak tahu juga nih. Masalahnya kan gara-gara Ganjar semuanya. Kok gara-gara Ganjar? Gara-gara Ganjar. Bukan gara-gara Anies. Bukan dong. Kenapa gara-gara Anies? Kenapa gara-gara Ganjar? Ya karena Ganjar dicapreskan PDIP. Oh, nah kalau kita tahu Awalnya kan apa coba? PDIP malu-malu kucing, malah Ganjar iya. kayak semacam dijauhin gitu sama PDIP. Padahal dia berapa kali kena sindir ya dalam Rakernas ya? Makanya. Berapa kali loh Ganjar tuh kena sindir, tapi ya akhirnya dipilih juga sih, ya nggak? Ya itu dia makanya. Setelah di KIB itu ada Golkar, ada P3, ada PAN. Nah kemudian P3 secara terang-terangan tuh pilih Ganjar. Sementara yang lainnya udah sepakat mau ke Anies atau misalnya masih mikir-mikir. Nah ini bener-bener udah bubar atau gimana? Karena sebagian bilang masih solid. Kata orang PAN katanya dibilang ini, "Kak, kita kan masih solid. Biasa dong dalam satu keluarga, satu rumah, satu kasur, beda-beda mimpi." Gimana? Kalau dilihat sih memang KIB memang kayaknya sih memang mau bubar. Mau bungkus aja lah udahlah. Wow, bubar nih. Iya, apalagi P3 kan. Ya. P3 kan pengen menang intinya. Nah, yang potensi menang itu untuk melawan Anies, melawan Prabowo ya Ganjar. Makanya P3 kemudian geser kursinya ke arah P3, ke arah PDIP di sana. Ini sebetulnya karena ada pragmatisme aja. Ada gula, ada semut, kira-kira kayak gitulah. Tapi yang kalau misalnya PAN membela diri bahwa dia tidak bubar, tapi kata orang politisi Nasdem dibilang kalau memang sudah tidak satu paham, tidak satu suara berarti udah bubar. Jadi yang benar mana nih? Masih solid atau udah bubar? Nah, itu harusnya kita tanyakan. Jangan tanya banyak rumput dan bergoyang dong. Iya, tanyakan ke KIB, tanyakan ke PAN. PAN juga malu-malu juga. Malu-malu juga ya? Malu-malu juga, dia juga pengen juga sama Ganjar itu. Jadi yang terang-terangan siapa sekarang? Yang terang-terangan ya PDIP. Terang-terangan, Yang benar. terang-terangan lain laginya nih, Nasdem, Nah, ya udah pasti Demokrat, dari PKS. awal-awal. Benar-benar. Itu udah terang-terangan kan, calonnya udah jelas, Anies termasuk ya. Gerindra, Prabowo yang dicalonin. Tapi kalau Nurdian pilih siapa? Diam-diam nih. Itu lain itu. Rahasia dapur. Iya. Tapi kemarin itu dalam pertemuan Presiden Jokowi tanggal 2 Mei kemarin ini kan jadi bahan pembicaraan juga nih. Ada 6 ketua partai, ada Bu Megawati, ada Prabowo Subianto dari Gerindra, ada Erlangga dari Golkar, terus dari PKB ada Muhaimin Iskandar, kemudian ada dari PAN Pak Zulkifli Hasan, dan dari P3 sendiri ada Muhammad Mardiono. Itu kira-kira sebagai indikasi bahwa mereka memang mau ini kan ke satu orang gitu loh, perintah presiden atau gimana? Ini sesuatu yang aneh juga menurut gue sih, Tan. Karena ini kan perannya semuanya ada di Bapak Presiden ya. Bapak Presiden kemudian ikut terjun di politik praktis seperti ini kan sangat disayangkan gitu loh. Kenapa ya? Karena kan menjadi presiden, menjadi kepala negara itu kan punya semua golongan, punya semua masyarakat, punya semua elemen bangsa. Kenapa kok jadi kemudian yang diundang partai-partai itu pula? Nasdem nggak diundang. Hanura juga enggak, Iya, PSI juga enggak. Iya benar. Siapa lagi yang nggak diundang? Banyak. Banyak. Ini cuma 6 aja yang Nah diundang. itu apa? Kenapa? Ngapain? Ada apa? Iya kan? Nah, pengamat politik sampai bilang ini nih, agar tidak mencederai pesta demokrasi dan menjaga amanat konstitusi, hendaknya negara harus netral
sebagai fasilitator bukan justru memberikan dukungan pada kontestan. Nah, ya itu memang penting juga. Apalagi kalau kita lihat ya, memang campur tangannya istana, para penghuni istana yang dipresideni sama Bapak Jokowi sekarang ini, itu udah kentara banget memang. Ikut campur tangan gitu loh. Siapa menentukan penggantinya siapa, partai koalisinya apa aja, terus nanti jalannya seperti apa bagaimana. Ini kan apa ya? Yang dicari oleh presiden sekarang itu apa sebetulnya? Apa coba? Ya ini Menentukan presiden yang menggantikan dia dong. Nah, Calonnya makanya. harusnya benar-benar. Kenapa kemudian harus cawe-cawe? Ya biarkan aja pemimpin-pemimpin berikutnya itu dilahirkan secara natural gitu loh, secara alamiah aja melalui apa ya? Melalui pemilu, melalui pesta demokrasi. Jangan kemudian ditentukan ini kawin dengan ini dijodohkan dengan ini capresnya ini, cawapresnya ini. Kita aja nggak mau dijodohin, ya nggak? Makanya. Bahkan sampai Pak Yusuf Kala itu tanggal 6 Mei itu bilang loh, Pak Yusuf Kala kan udah wakil presiden yang ke-10 dan ke-12 tuh, meminta pemerintah sekaligus Presiden Jokowi untuk tidak ikut terlalu campur jauh urusan Pilpres 2024. Yusuf Kala bahkan membandingkan saat Megawati dan SBY yang pada saat menjelang akhir jabatannya sebagai presiden kala itu tidak ikut terlibat dalam mendukung capres tertentu. Udah jelas itu kan? Jadi jangan ada lagi mengkultuskan menggiring, cawe-cawe. Tadi apa istilahnya tuh apa tuh? Ya ini kan makanya Bapak Jokowi ini kan sebagai presiden, sebagai kepala negara, harusnya kan berdiri di semua golongan, bukan hanya partai politik, bukan hanya organisasi masyarakat, tapi semua golongan yang ada di republik ini wajib hukumnya seorang presiden, seorang kepala negara itu mengayomi semua gitu loh. Jangan kemudian terjun ke politik praktis, ya otomatis netralitasnya kemudian jadi dipertanyakan. Wong semuanya punya instrumen penegak hukum, patuh sama presiden, intelijen juga patuh sama presiden, semuanya dia punya dan itu semua bisa digerakkan. Nah, makanya kemudian dipertanyakan netralitasnya di mana nanti kan? Tapi presiden kemarin bela diri loh, katanya membantah dirinya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Dia bilang yang dilakukannya tidak menyalahi aturan. Jokowi beralasan pertemuannya dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya diskusi biasa. Dengar tuh, diskusi biasa. Ya kalau diskusi bukan biasa, cawe-cawe. semua partai politik diundanglah ke istana. Jangan hanya 6 partai politik, jangan hanya 6 ketum partai politik. Loh, Masih dia mau ada 3 diundang partai juga. politik lain juga di parlemen kan? Ada Nasdem, ada PKS, ada Iya. Demokrat. Kenapa nggak diundang? Tapi memang presiden itu kan dipilih oleh rakyat, bukan partai politik. Tapi dia didukung oleh partai politik. Ada kemarin yang agak menarik nih. Presiden itu petugas partai atau petugasnya rakyat? Kemarin yang saya ingat soal Anies yang bicara petugas rakyat. Ya kalau sudah menjadi presiden, dari manapun asalnya dia, mau PDIP, mau PKB, mau Gerindra, Nasdem, partai manapun, kalau sudah duduk di kursi kepresidenan, sebagai presiden, sebagai kepala negara, ya hidup matinya dia untuk republik ini, bukan untuk partai, bukan untuk koalisinya dia, ya buat rakyat, ya sudah selesai itu seharusnya. Nah, Kalau kemudian ada yang ngomong presiden ini petugas partai, ya itu kan artinya merendahkan martabat presiden, merendahkan martabat kepala negara. Megawati itu kemarin bilang kan, ini masalah petugas partai atau petugas rakyat. Narasi inilah yang kembali ramai diperbincangkan ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkit jasa partainya terhadap Presiden Jokowi. Itu bulan Januari loh dia ngomong. Ya agak repot juga ya ketika kemudian soal bagaimana membalas hutang budi, bagaimana membalas kebaikan-kebaikan partai dan segala macamnya. Memang agak repot. Repotnya ya ketika kemudian yang bersangkutan sudah menjadi presiden, kemudian ditagih-tagih utangnya. Jasa baiknya diungkit-ungkit. Itu kan kenapa sih susahnya? Apa sih susahnya kita kalau berbuat baik ya sudah berbuat baik. Toh ini juga buat bangsa, bukan buat partainya sendiri gitu. Nah Nurdian, sebelum kita akhiri nih, senggol dikit dong kata-kata politiknya. Yang mana tuh? Apa kek? Bikin pantun aja ya. Kain lurik bahannya katun. Aroma harum minyak zaitun. Mari berpolitik secara santun. Jadilah contoh dan juga penuntun. Asik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani pamit mundur dan rekan saya juga. Nurdian. Terima kasih.